Halo guys, kembali lagi di Santina, sahabat karantina. Kembali lagi di Santina episode mistis yang kedua. Dengan gue, Adi Manditya Prapanjati dari Alpala Angkatan 34. Nah, di episode Santina kali ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Aleta dari Alpala Angkatan 35. Nah, Aleta sendiri nih memiliki kelebihan, gimana ya, dia itu lebih peka terhadap hal-hal ya begitulah. Nah, tanpa basa-basi langsung aja gue tanya ya. Nih, Pet, lu Oke, kapan kapan nih sadar kalau lu lebih peka gitu terhadap hal-hal begitu? jadi pertama kali gue sadar kalau gue bisa ngeliat kayak gitu-gitu tuh, kalau nggak salah itu gue masih kecil, kayak TK ya kayaknya. Itu kan gue tidurnya masih bareng sama orang tua gue. Terus malam-malam tuh gue ngeliat kayak ada bayangan sosoknya kayak hitam hitam gitu masuk ke dalam lemari gue. Nah itu dari situ sih gue sadar kalau gue bisa ngeliat kayak gitu-gitu. Kalau lu sendiri tuh cuma ngeliat doang atau denger juga atau lebih ngerasain gitu? Sebenarnya kalau ngelihat itu nggak yang kayak setiap saat gitu ya. Terus kalau misalnya denger juga iya nggak setiap saat, tapi kalau ngerasain tuh kayak pasti gitu ngerasa. Oh, oke. Nah, lu sendiri kan masuk LPA juga kan ya? Sering dong berkegiatan di alam bebas gitu kan? Nah, Nih, di alam bebas itu banyak nggak sih menurut itu? sebenarnya tuh kayak setiap tempat tuh pasti ada. Cuma ya mungkin kalau di alam bebas kayak lebih banyak gitu kali ya. Oke. Pokoknya pertama gue kan ke Gunung Mas. Nah, di Gunung Mas itu sebenarnya menurut gue di Gunung Mas tuh kayak biasa aja sih, nggak terlalu banyak kayak gitu. Pertama tuh nge-trek dari kebun teh gitu. Nah pas di kebun teh itu kayak ada yang ngikutin gue gitu, anak kecil. Cuma kayak ya udah nggak ganggu juga, jadi gue biarin. Nyampe di camp, kita nge-camp gitu. Itu di camp juga sebenarnya biasa aja sih. Itu posisinya lagi kayak hujan lumayan deras gitu kan. Nah tapi pas tidur, kan gue tidurnya di paling pojok tuh. Itu kayak gimana ya, ini kan kepala gue ini tenda, jadi kayak kepala gue tuh berasa gitu loh, kayak ada yang megang dari luar tenda gitu. Cuma Tadi itu kayak ya udah. ya tadi itu Kenapa? anak kecilnya itu lu sendiri yang ngerasain atau temen-temen lu mungkin juga ngerasain? Kurang tahu deh kalau temen gue ngerasain apa enggak, tapi gue kayak ngeliat gitu dia ngikutin gue. Cuma nggak tahu yang lain gimana. Oh, berarti tadi dia nggak ngeganggu ya? Oke. Ngeganggu sih. Tapi kebanyakan kalau menurut lu ngeganggu nggak sih? Kalau ngeganggu tuh kayak gimana ya, dia tuh lebih ke ngasih tahu keberadaannya gitu loh, nggak niat ngeganggu, tapi mungkin orangnya aja yang ngerasa keganggu. Kalau lo sering diganggu mungkin? Kalau diganggu tuh menurut gue lebih yang kayak diisengin gitu loh, kayak misalnya ditarik-tarik gitu atau gimana, itu sih yang kalau yang lebih keganggu. Kalau misalnya dia nunjukin keberadaan dia doang sih ya nggak ngeganggu sih. Oh, oke. Nah, tadi kan tuh di Gunung Mas. Kan lo mungkin banyak ya, udah banyak berkegiatannya ya. Iya. Ada nggak cerita-cerita begitu di mana gitu? Terus habis di Gunung Mas tuh gue ke Gunung Gede juga kan ya. Hmm. Di Gunung Gede tuh pokoknya nggak terlalu juga sih, cuma pokoknya kan pertama kita ngecamp tuh di tanah tanah merah kalau nggak salah. Di Hmm. tanah merah sih gue cuma kayak lihat bayangan-bayangan doang gitu, Hmm. tapi kayak di situ gue nggak terlalu mikirin banget lah. Abis dari tanah merah tuh kita perjalanan ke Surken kalau nggak salah. Nah di pas lagi ngetrek mau ke Surken itu gue kayak sering ngeliat kayak bayangan sekelibat gitu loh lewat di atas gitu. Di atas tenda atau atas lu? Bukan di atas, pas lagi ngetrek, iya di atas gue gitu. Oh, Tapi kan gue ngeliatnya ke depan, jadi gue cuma ngeliat sekilas doang gitu sih. Terus pokoknya sebelum nyampe Surken itu kan kita sempat rest dulu. Nah pas lagi rest itu gue ngeliat agak jauh sih, itu ada kayak kakek-kakek ngeliatin gue. Nggak ngeliatin gue sih, kayak ngeliatin ke rombongan gue gitu loh. jadi itu Terus kakek-kakeknya dia berpakaian yang sesuai standar pendakian gunung atau enggak? Kalau menurut penglihatan lu?
itu kakek-kakeknya kayaknya bukan orang gitu sih. Bukan. Iya. Bukan kayak pedagang mungkin, bukan gitu ya. Iya. Jadi Oke. dia ngeliatin ke arah rombongan gue tuh sambil agak melotot gitu, nggak melotot sih, gue nggak tahu itu dia melotot atau emang matanya kayak gitu. Itu di Cuma kayak track ya? pas lagi rest di track. Oh, Terus udah gue biarin lagi, nggak lama dia hilang. Ya udah. Terus pas lagi ngecamp di Surken juga nggak kenapa-napa sih sebenarnya. Cuma kayak ada, cuma menurut gue nggak ngeganggu gitu loh. Terus terakhir itu di kandang badak itu menurut gue agak serem sih. Kan tenda gue tuh isinya bertiga ya. Terus emang dari kemarin-kemarin tuh gue selalu tidur belakangan gitu loh. Kayak teman-teman gue udah tidur duluan gitu yang tenda. Pokoknya gue lupa ini jam berapa gitu. Itu gue ngeliat ada bayangan gitu mondar-mandir depan tenda. Awal sih gue mikir kayak ya mungkin orang biasa, tapi mondar-mandirnya tuh kayak lama gitu, gabut banget kan kalau orang. Terus dia juga nggak pakai headlamp gitu. Gue mikirnya kalau orang ya pakai headlamp gitu seenggaknya. Tapi ya udah, gue masih positive thinking aja, gue tidur lagi gitu. Terus gue udah mau tidur nih. Terus tiba-tiba gue kayak berasa dingin gitu kan, sleeping bag gue nggak di resleting semuanya gitu ya. Itu kayak berasa ada angin gitu kan. Terus gue bangun. Pas gue bangun, gue ngeliat kayak tendanya tuh udah kebuka gitu sedikit, nggak kebuka banget sih, cuma ya tadinya tuh rapet, terus itu udah kebuka dikit gitu kan, angin masuk. Ya udah gue rapetin lagi. Gue jujur di situ gue udah kayak lumayan takut gitu kan, mau bangunin teman gue nggak enak. Ya udah gue tidur lagi aja di situ. Nah tadi itu di Gunung Mas dan Gunung Gede ya. Ada lagi mungkin yang di gunung-gunung lain? Oh, ini nggak di gunung sih. Jadi pas lagi latihan rafting, nah, itu tuh kan kita latihannya climbing bareng sama rafting ya. Terus di climbing sih ya udah, terus kita pindah ke tempat rafting. Terus di tempat rafting tuh kita nggak langsung rafting gitu, kayak bermalam dulu gitu. Bermalamnya tuh di tempat kayak gazebo gitu loh. Jadi kita tidurnya rame-rame gitu di situ. Kebuka juga kan. Nah, gue tidurnya tuh agak di paling pojok gitu. Terus gazebo itu juga posisinya dekat sama kayak pohon bambu. Nah, di pohon bambunya itu kayak agak ada banyak sih. Gue juga sebenarnya nggak mau ngeliatin banget gitu. Jadi ya udah, gue ngebelakangin itu aja. Terus udah kan gue tidur. Sebenarnya gue nggak tidur banget sih, cuma kayak merem doang. Tapi pas gue melek tuh gue ngeliat ini kan gazebonya atapnya kayak jerami gitu. Jadi di atas jeraminya tuh kayak ada yang ngejuntai-juntai gitu ke bawah. Gue kayak ya gue nggak tahu itu apaan sih, gue mikirnya jerami kali ketiup angin atau gimana. Tapi makin turun gitu ngejuntainya. Terus gue sadar dong kayak itu sih rambut gitu kan. Terus tiba-tiba palanya nongol beneran kayak ke bawah gitu kan. Terus ya udah, itu gue bener-bener kayak kaget banget sih, parah. Gue langsung bangun, terus yang lain juga kayak sadar dong kayak gue kenapa nih gitu. Oh, terus yang lain langsung kaget gitu mungkin ya? Iya, kaget gue tiba-tiba kayak bangun gitu kan. Terus kayak ya udah gue ceritain gitu ke yang lain gue lihat apa. Itu nggak banyak sih yang masih bangun, kayak cuma ada beberapa orang doang, sisanya kayak udah pada tidur gitu kan. Akhirnya gue disuruh pindah tempat gitu, gue tidurnya agak jadi di tengah-tengah gitu lah pokoknya. Nah di situ tuh malah menurut gue makin digangguin gitu sih, kayak kan gue pakai hoodie. Nah itu hoodie gue ditarik-tarik mulu gitu, berasa. Tapi ya udah gue kayak bodo amatin lah, gue tidur aja. Terus pas pagi-paginya baru kayak cerita-ceritain ke yang lain gitu, yang pas tadi malam tuh kayak udah pada tidur gitu kan. Nah ternyata temen gue juga ada yang cerita, katanya dia pas lagi mau tidur tuh kupingnya ditiup-tiupin mulu gitu.
Itu BTW itu semalaman itu kita kayak nyalain Al-Quran gitu, nggak berhenti sampai pagi. Kayak saking takutnya gitu lah pokoknya. Terus nah temen gue yang kupingnya ditiup-tiupin ini terus, dia bilang dia mimpi gitu. Nah mimpinya tuh dia ngelihat gue lagi kayak bangun dari tidur tapi di posisi gue yang sebelumnya. Terus dia kayak ngelihat gue senyum ke arah dia gitu, tapi katanya senyumnya serem gitu. Gue nggak tahu juga sih, itu kan dia yang ngerasain gitu. Nah itu pas rafting gitu aja sih. Ada lagi mungkin cerita-cerita yang lu alami pada saat giat bebas ya? Kalau sehari-hari mungkin ya mungkin banyak. Kalau yang di alam bebas itu terakhir sih gue pas ke Gunung Lawu ya, itu sebenarnya nggak di yang bareng sama yoga kemarin ya? Iya, nah ya itu nggak dialamin ke gue langsung juga sih, lebih ke yoga. Tapi gue juga ada sih. Nah pokoknya tuh kan kita berangkat dari base camp tuh sekitar jam 9-an ya kalau nggak salah, karena delay gitu. Itu kita targetnya ngecamp di pos 5. Nah dari pos 1 itu gue masih ya santai-santai aja lah, maksudnya nggak kenapa-napa gitu. Terus dari pos 3 ke pos 4 gue baru kayak mulai ngerasain kayak agak lemes gitu. Nah BTW gue kalau misalnya di tempat yang kayak rame gitu, itu ngaruh gitu kayak ke fisik gitu, kayak bikin lemes, terus suka sempoyongan juga. Nah itu pas lagi nge-trek dari pos 3 ke pos 4 itu gue sempet denger suara auman harimau gitu. Nah itu gue masih mikir ini kayak harimau beneran atau bukan harimau. Nah, terus habis itu udah kan nyampe di pos 4. Nah mungkin temen-temen gue juga nyadar kali ya gue kayak agak lemes atau gimana. Terus habis itu ada temen gue yang manggil guide-nya. Nah guide-nya kan nyamperin gue kan, dia langsung spontan nanya gitu kayak, kamu lihat apa tadi gitu. Terus ya udah gue ceritain gue lihat apa aja gitu. Banyak sih emang yang nggak bisa gue sebutin satu-satu juga sih. Pokoknya gue ceritain juga yang gue denger kayak suara auman harimau gitu. Terus guide-nya ngasih gue minumnya tuh kayak ditutup botol kecil gitu, kayak cuma seteguk. Terus ya udah gue minum. Ini nggak tahu sugesti atau gimana, tapi pas abis minum tuh berasa lebih tenang gitu loh. Kayak ngaruh sih, nggak ngaruh-ngaruh banget tapi yang ngaruh lah. Terus ya udah lanjut jalan dari pos 4 ke pos 5. Nah pas dari pos 4 ke pos 5 tuh lagi kayak hujan deras banget gitu kan, angin juga. Terus nyampe di pos 5 tuh sekitar sore lah, jam 4 jam 5. Itu pos 5 tuh kayak datarannya miring banget gitu, jadi tenda kita agak jauh-jauhan gitu. Dan kebetulan tenda gue tuh di paling pojok gitu loh, di atas paling deket sama tenda guide-nya. Terus udah bangun tenda, beres-beres carrier, kan kelompok lain tuh abis masuk tenda tuh pada masak. Nah kelompok gue tuh langsung tidur, nggak langsung masak gitu. Jadi kita langsung tidur, terus baru bangun tuh malam-malam, gue lupa bangun jam berapa, baru kita masak. Nah kita sambil makan tuh kayak sambil cerita-cerita juga lah, kayak bercanda-bercanda gitu. Salah kan tenda gue hijau nih, terus kayak sempet ditakut-takutin gitu sama temen gue, kayak tenda hijau digangguin lo gitu. Terus gara-gara barang-barang gue juga banyak yang hijau, terus kayak sempet ditakut-takutin juga lah sama temen gue. Tapi kayak ya udah. Jadi di laut tuh ada kayak pantangan ya, nggak boleh bawa barang hijau gitu. Iya, pas sebelum berangkat tuh sempat dikasih tahu gitu loh, jangan pakai pakaian yang hijau atau gimana. Nah kebetulan barang gue agak banyak itu yang hijau, terus sempat ditakut-takutin gitu. Jadi ya, tapi gue masih positive thinking aja lah. Terus abis makan udah beres-beres nesting, kita tidur lagi kan. Nah itu tuh gue lupa, itu gue nggak tahu itu jam berapa. Pokoknya ada sempat Gori ngegonggong. Nah Gori itu anjing yang dibawa sama guide-nya. Nah
masalahnya tuh Gori tuh yang dari awal tuh diem gitu loh, nggak pernah ngegonggong, terus tiba-tiba di situ dia ngegonggong gitu kan. Terus pas gue mau tidur, gue juga sempat ngelihat ada bayangan muterin tenda. Kayak ngelilingin gitu ya? Iya. Terus teman tenda gue juga ada yang cerita gitu. Dia ceritanya pas pagi-paginya, dia bilang katanya ada yang ngelus-ngelus kepala dia gitu loh dari luar tenda. Gue ngerasa sih tendanya kayak gerak-gerak gitu, tapi gue nggak dilus-lus kayak gitu. Nah, ternyata yang tendanya diputerin tuh nggak cuma tenda gue doang, ternyata yang lain juga gitu kan. Terus teman gue juga ada yang cerita katanya dia ketemu sama kakek-kakek gitu, terus kakeknya ngomong bahasa Jawa. Itu teman gue sih, gue nggak terlalu tahu ceritanya gitu. Nah, terus lanjut itu kita pagi-paginya berangkat mau lanjut ke Mbok Yem. Mbok Yem tuh kayak udah deket puncak gitulah pokoknya. Kan sebelum ke Mbok Yem kita ngelewatin kayak sabana gitu. Nah, di sabananya itu kalau yang gue lihat sih itu kayak rame gitu, kayak pemukiman. Ngerti gak sih, kayak pemukimannya agak kayak zaman dulu gitu. Padahal tuh kayak sabana gitu asli. Mirip-mirip sama yang dilihat yoga mungkin ya? Iya kayaknya. Pokoknya rame lah di situ. Makanya mungkin kalau yang lain ngelihat gue jalan di situ tuh gue jalannya agak nunduk gitu, karena gue nggak mau ke distract gitu sama sekitar gue. Oke. Terus kan kita sempat stres juga ya di situ. Nah ini yang kalau nggak salah di situ yoga udah mulai kayak diem gitu, bengong nggak sih? Ya kalau nggak salah bengong gitu. Nah itu gue kalau nggak salah ngelihat di dekat dia tuh ada orang gitu yang nyamperin dia, kayak badannya agak gede gitu sih. Tapi gue nggak terlalu merhatiin, kayak gue cuma ngelihat sekilas terus kayak udah gue nggak mau merhatiin lagi gitu. Habis rest kan lanjut jalan lagi. Terus sebelum nyampe Mbok Yem udah lumayan deket sama Mbok Yem, kalau nggak salah kita rest lagi, gue lupa itu di mana. Nah ini tuh yang yoga bengong lagi gitu loh. Terus sampai dipanggilin sama yang lain juga nggak nengok kan. Terus akhirnya ditepok-tepokin juga masih nggak sadar gitu. Akhirnya yang guide-nya turun tangan. Nah di situ tuh kalau nggak salah gue ngeliat ada kayak bapak-bapak, bukan bapak sih, pokoknya kayak cowok yang dewasa gitu di deket dia. Cuma gue nggak mau merhatiin juga gitu. Habis itu udah kan dia kayak ditanganin sama guide-nya, kayak ditanya-tanyain kamu siapa gitu. Terus abis itu ya udah lanjut jalan ke Mbok Yem, itu udah deket juga kan. Nah nyampe di Mbok Yem tuh kayak udah mau maghrib gitulah pokoknya. Terus di Mbok Yem ya kita buat bermalam gitu kan, karena besoknya mau summit. Mbok Yem tuh bentuknya rumahnya kayak aula gitu, jadi kayak buat istirahat lah itu. Jadi kita tidurnya berbaris gitulah pokoknya. Nah di pojok-pojoknya Mbok Yem itu gue lihat kayak ada banyak gitu, kayak kan ada pendaki nih banyak, tapi di situ rame juga yang lain-lain gitu. Lumayan rame sih menurut gue. Berarti Tapi ya udah. Mirip-mirip juga sama yang dilihat yoga ya? Ya pokoknya di situ rame banget sih. Nah, terus abis itu ya udah gue mau tidur tapi ya gue nggak bisa, gimana? Ya udah gue meremin aja. Terus pagi-paginya itu gue sempet ngobrol gitu sama guide-nya. Nah guide-nya tuh ngasih gue gelang, kayak gelang tali kuning gitu loh. Gue nggak tahu sih sebenarnya itu buat apaan, tapi kayak pas gue pakai tuh kayak erat banget gitu loh, kayak nyesek di tangannya gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak ada rasa ngilu-ngilu gitu. Terus tapi ya udah. Terus menurut gue abis pakai gelang itu sih lo kayak tenang gitu, lebih tenang. Terus itu kan sebelum kita berangkat kan mau summit. Kita summit sekitar jam 7-an kalau nggak salah. Nah pas lagi nge-track mau summit itu
gue sempet kesandung kan, kayak terus jatuh gitu. Nah pas jatuh tangan gue kayak luka dikit gitu kan. Pas mau diobatin sama temen gue, tiba-tiba gue kayak jatuh gitu, ketarik ke belakang. Jadi kayak jatuhnya langsung telentang gitu ke belakang gitu. Itu gue nggak tahu kenapa, pokoknya ketarik terus gue nggak ngeliat apa-apa. Kayak pandangan gue langsung hilang aja gitu. Tapi gue masih bisa denger suara gitu loh. Gelap atau terang gitu? Gelap, langsung jatuh. Terus abis itu gue pengen bangun tapi agak susah gitu loh. Jadi kayak lo denger suara tapi lo nggak bisa bangun gitu. Nah terus gak lama akhirnya gue bangun. Pas bangun ya gue sempet kayak bingung gitu lah, gue kenapa gitu tadi. Tapi kayak ya udah gue nggak mau mikirin gitu. Terus langsung lanjut jalan lagi kan, summit, karena ya udah deket juga. Terus ya summit kita bentar lah, nggak lama-lama banget, cuma kayak buat foto-foto bentar. Terus habis itu balik lagi ke Mbok Iem kan. Terus dari Mbok Iem tuh kita cuma buat ngambil carrier doang bentar, terus kita turun kan. Nah abis itu kita turun ke bawah tuh sempet kebagi beberapa rombongan gitu loh. Kayak ada yang udah duluan, ada yang belakangan gitu. Terus gue sempet di depan juga, terus kadang juga gue di belakang juga. Nah pokoknya pas udah mau nyampe base camp tuh, nah ini pas mau nyampe base camp, gue sama yang rombongan yang bareng gue ngelewatin yoga. Nah yoga itu lagi ya istilahnya kayak kesurupan lah. Nah itu yang gue lihat itu di sekitarnya yoga rame, kayak muterin gitu loh, ngerti gak sih? Tapi ya udah gue orang lain nggak ngeliat gitu ya? Iya itu rame, bener-bener macem-macem gitu, gue nggak tahu. Terus gue ngelewatin ya, kayak gue lewatin aja, gue nggak mau ngeliatin, kayak gue sambil istighfar gitu. Itu juga udah deket kan sama base camp. Nah pas nyampe base camp kan kayak ada warung gitu. Ya udah kita kayak ya makan biasa, ngobrol-ngobrol. Yoga tuh masih di belakang ya kalau nggak salah. Pokoknya dia nggak gabung sama kita dulu gitu. Terus lagi makan, ngobrol-ngobrol biasa gitu, tiba-tiba ada yang teriak gitu, yoga kambuh kan. Nah itu gue bingung tuh kenapa lagi. Kayak gue kan mikir kalau di base camp ya udah nggak kenapa-napa gitu. Terus pas kejadiannya itu gue nggak tahu juga kenapa. Terus jadi baru diceritain pas udah di Solo. Di Solo tuh baru dikasih tahu gitu, katanya yoga kayak ngelihat foto pendaki ya, foto pendaki yang hilang. Terus katanya dia sempat ketemu sama pendaki yang hilang itu. Nah itu kayaknya pendaki yang hilang itu gue juga sempat ngerasain dia jalan bareng sama rombongan kita gitu loh. Kayak gue nggak ngeliat dia, tapi gue ngerasain kayaknya ada yang ngikut gitu di rombongan kita. Mungkin itu dia kali kayaknya ya. Ada lagi mungkin itu atau itu saja? Kalau dari yang kegiatan kepecinta alaman sih itu aja sih. Oke. Jadi itu mostly lu nggak diganggu ya? Iya, gue diganggu tuh agak jarang gitu sih sebenarnya. Nah, kalau menurut lo biar nggak diganggu itu sebaiknya ngapain tuh? Kalau menurut gue sih lebih kayak ke lo yang respect sama mereka gitu. Jadi misalnya lo jaga sikap, jaga omongan, terus kayak jangan ngeremehin juga gitu. Kayak lo respect itu tempat mereka gitu loh. Nah itu dia cerita-cerita dari Aleta. Dari cerita-cerita tersebut yang dapat kita ambil bahwa dimanapun kita berada, kita itu tidak sendiri. Ini hak kalian mau percaya atau tidak. Setidaknya kita harus menjaga perilaku kita dimanapun kita berada. Terima kasih kepada Aleta telah berbagi pengalamannya kepada kita, dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Tunggu episode selanjutnya berikutnya.